Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia beliaulah kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula, sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami tentang konstitusionalisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Eldriani Pane sebagai moderator dan pemateri 1, yang kedua ada Rina Novayanti sebagai pemateri 2, yang ketiga ada Sela Afrilia sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Cindy Widya Octavia sebagai pemateri 4. Baiklah, saya akan mulai membacakan materi kami. A. Konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi atau penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Di dalam konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok. Di antaranya, yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua, konstitusi menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern saat ini pada umumnya dipahami berdasarkan 3 elemen. Di antaranya, yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua, kesepakatan tentang rule of law sebagai landasan pemerintahan. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Selanjutnya, konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan yang kedua, hubungan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya. Di dalam hubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya, terdapat lagi 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Kita masuki yang kedua, yaitu mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusionalisme. Kesepakatan kedua juga sangat prinsipal, karena dalam suatu negara harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan atas rule of law. Hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara. Kesepakatan ketiga berkenaan dengan yang pertama, bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan. Yang kedua, hubungan-hubungan antara organ negara itu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negaranya. Jadi, keseluruhan kesepakatan itu pada intinya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Saya Rina Novayanti akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Eldriani. B. Konstitusi Indonesia dari masa ke masa. A. Konstitusi dan hukum dasar. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai dan norma yang tidak tertulis, yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk dalam pengertian konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. B. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada awal dijadikan alat untuk sesegera mungkin membentuk negara yang merdeka sehingga bersifat sementara. C. Konstitusi RI 1949. Konstitusi RI disusun bersama oleh delegasi Indonesia BFO dalam konferensi meja bundar. D. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar
sementara diberlakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah disahkan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat DPR Senat Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar yaitu 1. Membentuk perubahan, 2. Prosedur perubahan, 3. 4. Perubahan pertama. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sela. Sela Aprilia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang C, prinsip dasar penyelenggaraan negara, ada 7 poin. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat premier yang menjiwai seluruh wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Yang kedua, cita negara hukum dan the rule of game. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, hukumlah yang memegang komandan tinggi dalam penyelenggaraan negara. Poin yang ketiga, paham kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum konstitusi. Poin yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kedaulatan rakyat atau demokrasi secara langsung diwujudkan dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu kewenangan legislatif, DPR, MPR, DPD, kewenangan eksekutif, Presiden atau Warpres, dan kekuasaan kehakiman MA dan MK. Poin yang kelima, pemisahan kekuasaan dalam prinsip check and balance. Kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara memisahkan yang menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang disederajat yang saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check and balance. Poin yang keenam, sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan Warpres merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Presiden dan Warpres dipilih secara langsung oleh rakyat. Poin yang ketujuh, persatuan dan keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan dalam arti sebagai negara warga negaranya erat, bersatu, yang mengatasi segala perseorangan ataupun golongan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sela. D. Unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur yang dimuat dalam konstitusi menurut pendapat Lohman. Yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah. Yang kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dengan badan-badan pemerintah. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimen, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah. Dijelaskan juga bahwa konstitusi mempunyai 2 sifat, diantaranya yang pertama, konstitusi yang bersifat kaku atau rigid, hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Ada pula fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Yang ketiga, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat, atau sebagai landasan struktural. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Eldriani Pane. Saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan materinya dengan baik. Untuk sesi tanya jawab dilakukan pada pertemuan selanjutnya melalui WA atau e-learning. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.